Bab 19. Terlibat secara emosional. Bila citra diri kita kuat, kita akan lebih mudah memanfaatkan penolakan. Ada 3 alasan mengapa kita mempedulikan penolakan. Yang pertama, menyangkut keterlibatan emosional. Sedangkan alasan yang kedua dan ketiga akan dibahas dalam 2 bab berikut. Pertanyaan yang perlu kita ajukan pada diri sendiri adalah, seberapa jauh kita boleh terlibat secara emosional dengan seseorang sebelum kita menganggap bahwa orang tersebut telah mengenal diri kita yang sebenarnya, sehingga apa yang dia katakan banyak benarnya dan diri kita menjadi lemah terhadap penolakan serta kita akan bersikap defensif. Bayangkan diri Anda sedang dimabuk asmara dan pacar Anda berkata kepada Anda, "Aku mencintaimu, aku ingin selalu bersamamu sepanjang hidupku." Perkataan ini cenderung akan meningkatkan citra diri kita. Kita menjadi terlibat secara emosional dengan orang itu, menikmati percintaan, keintiman, dan pernikahan. Selanjutnya, waktu berjalan terus selama bertahun-tahun. Kemudian pada suatu pagi, ketika Anda baru saja terjaga dari tidur Anda, pasangan hidup Anda berkata, "Aku yakin bahwa aku sudah mengenal dirimu, namun kini aku tidak mencintaimu lagi." Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyembuhkan ego kita dari trauma yang ditimbulkan kejadian ini? 6 bulan? Mungkin beberapa tahun. Tetapi hasrat untuk terlibat percintaan lagi telah mendorong kita untuk menemukan pasangan hidup yang baru. Kemudian batin kita akan berkata, "Hati-hati, nanti kau bisa sakit hati lagi." Pada saat itu kita mungkin secara bawah sadar berniat memutuskan hubungan kita. Ini disebabkan kita sering merasa rileks dengan orang yang tidak kita butuhkan. Persahabatan memang menyenangkan dan bersifat permanen. Namun, bila orang itu makin kita perlukan, kita akan makin menjadi lemah terhadap penolakan. Bagi kebanyakan orang, jalan keluar yang paling gampang ialah segera memutuskan tali persahabatan. Sebagai akibatnya, kita akan menghancurkan sesuatu yang paling kita dambakan. Hubungan yang makin baik akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik pula. Keberhasilan kita, entah dalam hal keuangan atau percintaan, tergantung dari hubungan yang kita bina. Persahabatan memerlukan keterlibatan emosional. Jika kita makin terlibat secara emosional, persahabatan kita akan makin baik. Misalnya, dalam keterlibatan kita secara emosional menyebabkan diri kita menjadi lemah terhadap penolakan. Kita mungkin akan menjadi defensif. Bersikap mudah curiga terhadap setiap orang akan mencegah kita untuk mengembangkan diri kita dan mengurangi hasil yang kita peroleh. Selanjutnya, kita akan sedikit memperoleh keuntungan dari persahabatan kita, dan sebagai akibatnya, gagasan kita akan sukar diterima orang. Oleh sebab itu, sukses bisnis atau percintaan kita tergantung sepenuhnya dari kemampuan kita untuk terlibat secara emosional dengan orang lain. Kita memerlukan pembebasan rasa takut kita terhadap penolakan. Kita dapat memulainya dengan memahami mengapa keterlibatan emosional dapat membangkitkan rasa takut kita terhadap kemungkinan ditolak orang. Citra diri kita. Ada 2 faktor yang menentukan kapan kita semestinya mempedulikan penolakan. Pertama, sebagaimana telah kita bicarakan sebelumnya, adalah keterlibatan emosional, dan yang kedua adalah citra diri. Selama citra diri kita lebih besar dari keterlibatan emosional, kita tidak akan mempedulikan penolakan. Sebaliknya, kita akan memikirkan diri kita sendiri. Kalau orang-orang ini
Kalau orang ini betul-betul mengenal diri saya, dia mungkin akan mencintai saya. Atau bagaimana mungkin orang ini menolak saya, padahal dia belum mengenal diri saya. Tapi bila kita makin terlibat secara emosional dengan seseorang, kita akan makin merasa bahwa orang itu telah mengenal diri kita lebih baik daripada kita sendiri. Jika keterlibatan emosional kita melampaui citra diri kita, maka asumsi kita akan berubah. Kita akan berkata pada diri kita, orang ini telah betul-betul mengenal diri saya, sehingga apa saja yang dikatakannya tentang diri saya mungkin benar. Lalu kita akan menjadi defensif dan takut kalau umpan balik negatif akan merusak citra diri kita. Citra diri kita menentukan reaksi kita terhadap kegagalan dan penolakan. Mereka yang memiliki citra diri negatif dan pernah mengalami kegagalan akan berpikir tentang dirinya sendiri. Seharusnya saya tidak mencobanya dulu. Pada mulanya, saya tahu bahwa saya pasti akan gagal. Semua yang sudah saya lakukan sungguh telah mempermalukan diri saya sendiri. Sebaliknya, bila kita mempunyai citra diri yang kuat, kita akan berpikir, ini adalah kemunduran yang cuma sesaat. Saya berhak memperoleh sukses. Karena itu saya perlu menemukan cara lain untuk memenuhi keinginan saya. Reaksi kita terhadap sukses juga merupakan refleksi dari citra diri kita. Kalau kita mempunyai citra diri yang jelek, namun entah bagaimana, ternyata kita bisa sukses. Kita tentu akan berkata pada diri kita sendiri, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Saya tentu sedang bernasib mujur. Jika saya mencobanya lagi, mungkin saya akan gagal dan saya bisa kehilangan semuanya. Lebih baik saya berdiam diri saja dan merasa cukup dengan apa yang sudah saya peroleh. Kalau kita memiliki citra diri yang positif dan memperoleh sukses, kita akan berpikir ibarat mesin, saya baru saja melakukan pemanasan. Sukses hanya sekedar contoh bahwa saya bisa melakukan hal yang lebih baik lagi. Jalan yang positif. Baru-baru ini saya memberikan kuliah di hadapan para pelanggan IBM di Montana. Di sana saya bertemu dengan Lisa Edelhoff yang bekerja pada Physican Computer Network. Dia yakin bahwa sukses bisnisnya didasarkan pada hal berikut. Tadinya saya pernah mengalami hubungan yang sulit dalam kehidupan pribadi saya. Dan saya harus bisa mengatasi percekcokan rumah tangga. Apapun yang terjadi, Anda harus selalu kompak. Komitmen Anda memberikan kepada Anda keberanian untuk menghadapi perubahan, mengatasi ketegangan dan kemarahan. Kita semua perlu membina keberanian dengan mengambil jalan yang positif. Kembangkan sumber kekuatan guna menyingkirkan rintangan. Tantangan berikutnya adalah mempertahankan kekuatan. Kini saya memiliki kekuatan. Saya merasa senang bila saya dapat menyelesaikan suatu konflik dan memuaskan semua pihak. Karena itu, bila citra diri kita makin baik, mungkin kita akan makin sedikit menerima kegagalan sebagai jalan hidup yang permanen. Sebaliknya, kita akan makin berusaha keras untuk mengatasinya. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan sukses dan bersiap menghadapi tantangan berikutnya ketimbang terus merasa beruntung dan cepat menjadi puas diri. Sesungguhnya, jika kita dapat meningkatkan citra diri kita, maka kita akan lebih percaya diri pada saat kita terlibat secara emosional. Kita akan yakin bahwa alasan pokok penolakan orang terhadap kita adalah karena mereka tidak mengenal diri kita.
kita akan memutuskan bahwa kalau mereka bersikap negatif terhadap kita, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan potensi kita sehingga mereka mengetahui bahwa kita memang layak untuk dipercaya dan dihormati mereka. Lambat laun keyakinan kita akan mengurangi perlawanan mereka. Pada akhirnya, kita akan dapat menjalin persahabatan dan memperoleh hasil yang kita harapkan. Tantangannya ialah mengembangkan citra diri yang kuat sehingga penolakan akan merangsang kita untuk lebih melibatkan diri. Menjaga keseimbangan diri. Ketika anak laki-laki saya yang paling kecil, David, memasuki usia 11 tahun, dia memutuskan bahwa dirinya sudah siap untuk memasuki kehidupan orang dewasa dan ingin memperoleh uang dengan bekerja pada saya. Kemudian, saya menyuruh dia untuk mencoba menjual kaset audio program saya. Dia setuju. Lalu, dia mengunjungi sebuah kantor pialang saham di daerah sekitar tempat tinggal kami. Saat itu, ia mengenakan kaos Nike-nya dan membawa akten tas saya. Belakangan dia bercerita kepada saya tentang pengalamannya. Dia bertanya pada sekretaris kantor itu tentang kemungkinan dia bisa menemui manajernya. Sekretaris itu tidak berbicara apa-apa kepadanya, kecuali mulai tertawa sambil menunjuk ke arah kantor manajernya. Ketika dia masuk ke dalam kantor manajer itu, dia memperkenalkan dirinya dan mengatakan sesuatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saya ingin agar Bapak bisa mencoba mendengarkan kaset program audio ini yang akan dapat membantu para pialang yang bekerja di sini dalam menghadapi penolakan, sehingga bila mereka pulang malam, mereka tidak akan kecewa. Manajer itu bertanya, "Berapa tahun umurmu?" Dan David memberitahunya. Manajer itu lalu menjelaskan, "Saya punya anak seusia denganmu." Seakan-akan heran mengapa putranya sendiri tidak pernah melakukan bisnis seperti ini. Kemudian dia berkata, "Dave, saya berjanji padamu, datang saja ke sini lagi nanti dan bicaralah pada pialang saya pada pertemuan kami berikutnya. Katakan saja apa yang sudah kau ceritakan pada saya tadi. Saya yakin akan membeli saya berjanji akan membeli satu kaset darimu." Beberapa minggu kemudian, David berbicara di hadapan manajer dan 8 pialangnya. 5 orang membeli program audio itu. Ternyata David berhasil bertindak sebagai orang dewasa. Bagi David, presentasinya sama dengan menaiki papan luncur di laut. Saat itu dia gelisah dan berada dalam bahaya tersapu gelombang. Namun dia tahu kalau dia bisa menjaga keseimbangan dirinya, maka dia akan bisa menikmati permainan itu. Menerima diri kita. Sadarilah betapa mudahnya citra diri kita dipengaruhi oleh komentar orang. Bagi kebanyakan orang, suatu keberhasilan kalau tidak dihargai merupakan sesuatu yang menyedihkan. Kita perlu mendapat tepukan tangan dan sambutan orang supaya kita bisa menerima diri kita. Sambutan orang menjadi suatu kebutuhan mendasar dan kebalikannya, penolakan menjadi perusak motivasi. Kita sendiri perlu merasa senang dengan diri kita, sehingga kita dapat memanfaatkan umpan balik negatif ketimbang hanya memikirkan penolakan orang. Sampai sejauh mana keterlibatan emosional kita dengan orang lain sebelum kita mempedulikan umpan balik negatif mereka? Bagaimana pengaruh sikap negatif mereka terhadap hubungan Anda? Bukan saja yang menyangkut bisnis, tapi juga termasuk hidup pribadi Anda. Kita perlu bersikap waspada terhadap persoalan yang menyangkut perhatian kita yang berlebihan terhadap reaksi orang lain. Kemudian kita perlu memutuskan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan kita, walaupun kita gampang dilecehkan oleh penolakan orang. Catatan, libatkan diri Anda secara emosional dengan orang lain. Kembangkan tali persahabatan yang kuat. Tetapkan bahwa Anda patut memperoleh sukses.